Apa wahai Muhammad? Hadis Musa, cerita Nabi Musa. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi tentang apa? Tentang cerita Nabi Musa. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika memanggilnya kepada Nabi Musa, Allah Tuhannya, di lembah Al-Muqaddas Tuwa. Beliau setelah nikah dengan putrinya Nabi Syuaib, kemudian beberapa tahun kembali ke Mesir, di perjalanan di malam hari, kedinginan dan kegelapan. Itu di gunung ini juga di gunung Turisina ini ya, lembah Tur. Itu beliau ada api, cahaya api. Wahai istriku, kamu diam di sini ya. Kita kedinginan ini, kita kegelapan. Itu ada api di sana tuh. Akhirnya beliau mendekat kepada api yang sedang bercahaya. Ternyata cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil beliau oleh Allah dan dilantik beliau sebagai Rasul Allah saat perjalanan dari Madian ke Mesir dengan istrinya. Dilantik menjadi Rasul dan Nabi, dan akhirnya beliau diperintahkan, engkau sekarang kata Allah mau ke Mesir kembali. Dah kamu udah diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi kamu ke Mesir, datangi Fir'aun, dia udah melewati batas itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata Allah, pakul katakan olehku wahai Musa. Begini ngomongnya kepada Fir'aun. Ini petunjuk Allah ya. Hal laka ila anta zakka. Ini cerita singkat. Jadi beliau bisa masuk ke Mesir lagi, masuk ke istana lagi, bertemu dengan Fir'aun. Intinya Nabi Musa bertanya dengan baik-baik kepada siapa? Kepada Fir'aun. Hal laka ila anta zakka. Apakah kau berkenan ya untuk membersihkan diri, untuk menjauhi perbuatan syirik, hanya menyembah Allah, bersyahadat la ilaha illallah, itu saja. Ajakan Nabi Musa kepada Fir'aun agar itu dapat Fir'aun membersihkan diri dari perbuatan syirik dan hanya menyembah kepada Allah, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajiyaka ila rabbika fatasya, dan aku memberi petunjuk kepada Tuhanmu, maka kau akan takut kepada Tuhanmu Allah, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa diajarkan oleh Allah mengajak untuk tauhid, untuk mengesahkan Allah, untuk hanya menyembah kepada Allah. Jadi saya memberi petunjuk, mengajak engkau supaya menyembah hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Waduh, murkanya luar biasa itu Nabi Musa. Fir'aun, kamu kok berani-berani saya besarkan di istana, udah begitu kamu membunuh bangsa kamu pergi sekarang datang lagi, malah kamu ngajak saya untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Nah, akhirnya masih sempat diberi kesempatan kasih izin dari Allah ya. Nabi Musa masih bisa keluar, dan ditahan itu beliau, dan dikerangkeng. Akhirnya singkat cerita, fa'arahul ayatul kubra, maka Allah memberikan mukjizat yang besar, ayat-ayat Allah yang besar kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa mukjizatnya? Ya diantaranya yaitu punya tongkat, tangannya bersinar bercahaya. Ada tongkat yang bisa menelan ular-ular tukang-tukang sihir Fir'aun pada saat itu. Apa yang terjadi setelah Nabi Musa memperlihatkan mukjizat-mukjizat dari Allah? Ngomongnya, ya kamu tukang sihir
binatang, membawa sihir kamu ke sini. Fakadzdzaba wa asa, mendustakannya Fir'aun, tidak percaya kepada Musa. Wa asa, dan berbuat durhaka itu Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Fir'aun ya. Ini Fir'aun diceritakan dalam banyak surah, dalam banyak ayat. Untuk apa? Untuk jadi peringatan pelajaran buat kita bahwa Fir'aun sampai hari kiamat akan terus ada, dan itu dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Jadi jangan kaget kalau kita berdakwah, menyampaikan syariat Islam, menyampaikan agama Allah, itu ada tantangan, ada yang menolak, ada yang komplain. Jangan kaget, pasti itu satu kepastian. Mereka karena tidak paham, mereka tidak mengerti, mereka akan menentangnya. Hadapi terus kita berdakwah. Ya. Summa adbara yasa, kemudian berpaling itu siapa Fir'aun dari iman kepada Allah dan Nabi Musa sebagai Rasul, berpaling. Yas'a, berbuat kerusakan di muka bumi dengan membunuh anak-anak laki-laki setiap yang lahir pada saat itu. Akhirnya singkat cerita Fa'asyara fanada. Akhirnya Nabi Fir'aun mengumpulkan tukang sihir, dikumpulkan dari berbagai daerah provinsi. Siapa yang ahli, yang paling hebat tukang sihir, ayo datang ke istana di sini. Dikumpulkan. Ini ada orang yang menentang aku. Dia bisa memperlihatkan tangannya bercahaya gitu kan. Ini sihir, tukang sihir ternyata Musa. Coba lawan, kita lawan. Wah, luar biasa. Sambil panada mengaku itu Fir'aun. Faqala ana rabbukum. Kata Fir'aun, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia ngomong kepadaku, ngajak kepadaku agar menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selain Allah. Kan ini luar biasa. Sekarang aku memproklamirkan diri, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. La rabba fawqi, kata itu Fir'aun. Tidak ada Tuhan di atasku, aku Tuhan yang paling atas. Kata siapa? Kata Fir'aun. Luar biasa Fir'aun ya. Masya Allah. Ya, kalau bahasa sekarangnya Al-Quran itu orang Arab gitu, turun di Arab untuk orang Arab, kita bikin undang-undang saja, kan begitu pokok sekarang mereka kan. Jadi mereka mengaku sebagai apa? Negara demokrasi yang paling bijak begitu katanya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, akhirnya waqadallahu nakal al-akhirati wal ula. Akhirnya Allah menyiksa kepada Fir'aun. Waqadallahu, Allah menyiksa kepada Fir'aun. Ahlakahu bil gharqi, dihancurkan Fir'aun dengan tenggelam di lautan merah. Nakal al-akhirah itu adalah sebagai siksa, nakal al-akhirah itu sebagai siksa balasan di akhirat, wal ula, dan di dunia ada balasan dari Allah dengan sebab dia menentang Rasul Allah Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa gak punya apa-apa dengan adiknya itu Harun kan, gak punya apa-apa, tapi Allah yang menolong itu Nabi Musa. Kerajaan yang begitu besar, kekuasaan yang begitu besar, bertahan, berpengaruh. Tapi kalau Allah sudah membalas, menjawab dengan ditenggelamkan, dihancurkan itu Fir'aun. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna bidzalika la ibratan liman yasha. Sesungguhnya cerita di atas tentang Nabi Musa dan Fir'aun la ibrah, menjadi pelajaran, menjadi nasihat, menjadi petunjuk buat kita. Tentu liman yasha Allah Ta'ala, kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kaum muslimin, orang-orang beriman yang mensyiarkan, yang menyampaikan agama Allah, terus bersabar, terus bertahan,
tidak boleh diam, harus disampaikan ini agama Allah agar mereka mau tunduk patuh mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. A'antum asyaddu khalqan am as-sama'u banaha. A'antum khalqan. A'antum asyaddu khalqan. Apakah kalian yang lebih berat, yang lebih sulit penciptaannya? Am as-sama'u banaha, atau lebih berat, lebih sulit menciptakan langit? Banaha, yang itu dibangun itu langit. Roba sangkaha, ditinggikan itu langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasawwaha, kemudian disempurnakan itu langit bila aibin, tanpa ada cacat. Ini pertanyaan Allah ini. Pertanyaan Allah maksudnya apa? Kata Allah, apakah lebih sulit menciptakan kalian? Apa lebih sulit menciptakan langit dan bumi? Ini pertanyaan dari Allah. Kira-kira jawaban kita apa? Lebih sulit, lebih berat, lebih dahsyat menciptakan manusia, apa lebih sulit menciptakan langit dan bumi? Gimana kira-kira? Menurut kita, mana yang lebih berat, yang lebih sulit? Ya? Ciptakan langit manusia deh. Manusia. Oh iya. Iya, Mr. Wawan, apa yang lebih sulit, yang lebih dahsyat nih? Ya, ciptakan langit dan bumi karena gede. Gede, iya. Gede tinggi gitu ya. Jauh. Iya. Ini pertanyaan Allah yang harus kita jawab. Manusia, apakah kamu yang lebih berat menciptakannya? Apa lebih berat menciptakan langit, yang itu langit ditinggikan, diratakan dengan sempurna itu langit dan bumi. Di bumi ada air, di bumi ada buah-buahan, ada pohon-pohonan, ada batu. Di dalam bumi, perut bumi ada sumber daya alam, ada nikel, ada emas, ada besi, macam-macam ada di perut bumi. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih berat? Menciptakan manusia apa menciptakan bumi dan langit ini? Ada dua jawaban ini gitu. Ya buat kita sih dua-duanya berat. Gak bisa gitu. Siapa yang berat? Iya. Itu ada di surat Qafir itu ayat 57 itu ditafsirkan. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Surat Qafir ayat 57 itu ditafsirkan. Sesungguhnya menciptakan langit dan bumi lebih berat daripada menciptakan manusia. Jadi Al-Quran ini Allah sendiri yang menjawab. Ya memang benar juga, logis juga gitu kan. Coba bumi, satu bumi, ini kan cuma bintang-bintang yang sebesar bumi bermiliar-miliar. Belum apa matahari, belum bulan. Segede apa itu bulan? Matahari sebesar apa? Kan udah bisa dihitung oleh para ahli. Matahari besarnya 1.250.000 kali bumi besarnya satu matahari itu yang pagi-pagi keluar cahaya. 1 juta bumi berbanding dengan satu matahari. Begitu besarnya itu matahari. Itu bergelinding dia, berputar dia. Tawaf dia ke sebelah kiri di Ka'bah, ke sebelah kiri dia putar. Bumi yang kita diam dikata Allah Al-Quran. Jangan kamu kira bumi yang kamu tinggali itu diam, dia bergerak. 1 tahun mengelilingi matahari. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah, wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi udah terjawab ya, lebih berat menciptakan langit dan bumi. Kata Allah. Kalau kata kita dua-duanya. Terus itu di bumi. Wa agtasha lailaha, kata Allah. Kami
tenggelamkan di malamnya. Adlamahu, kami gelapkan di malamnya itu langit dan bumi. Wahrajatuha, kami keluarkan terang benderang itu di langit di bumi. Ada cahaya. Coba ayo, tadi gelap. Siapa yang bikin gelap itu? Yang membuat gelap di bumi. Nah sekarang barusan subuh, terang sekarang ini. Siapa yang bisa menggerakkan, bisa terang bumi? Allah. Hanya Allah yang tahu. Ada manusia yang tahu. Atau para ahli gitu ya. Di Amerika para ahli, katanya banyak para ahli ilmu pengetahuan. Ada yang mengaku aku yang menciptakan. Hanya Allah dalam kitab suci yang mengaku. Yang mengaku dirinya. Tuh yang membuat gelap itu bumi. Yang membuat terang itu bumi. Aku, kata Allah. Gitu ya. Abrzanuri syamsiha, kami nampakkan cahaya matahari. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Wal ardu ba'da dzalika daha, coba lihat bumi, itu bumi sesudah oleh Allah dibikin ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Kami hamparkan itu daha, kami hamparkan itu bumi menghampar Pak. Sekali-sekali ke daerah Pak Sudirman, Pak Sudirman itu daerah Jonggol. Saya sering ke Jonggol, Pak. Itu Jonggol kan gunung, Pak. Naik kita, Pak, ke gunung itu. Tapi begitu naik di gunung itu, di gunung, Pak, menghampar, Pak. Bisa dibikin bangunan oleh kita. Bisa dibikin villa oleh kita. Bisa dibikin kebun, lapangan yang menghampar luas. Ya apalagi Jakarta yang bukan gunung lah. Daratan menimpa kita. Itu gunung menghampar oleh Allah, diciptakan seperti begitu. Bisa dibikin rumah, bisa dibikin untuk bermain-main, main golf segala itu di atas gunung di daerah Jonggol. Siapa yang menghamparkan bumi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat sekali-sekali, coba kita jalan-jalan. Ustaz Jajan mana Ustaz Jajan? Kita jalan-jalan, coba kita ke Sumatera, kita lihat rombongan, coba kita. Coba dari sini kita nanti nyebrang lautan, naik Meri kan, terus ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Palembang, ya itu udah menghampar itu Pak. Terus ke Medan, dari Medan ke Aceh, padahal itu gunung-gunung itu Pak. Itu pulau tuh gunung, tapi oleh kita bisa itu dilewatin pakai kendaraan, pakai berjalan kaki. Ini Allah, wal ardu ba'da dzalika dahaaha. Aku, kata Allah, yang menghamparkan bumi setelah ada cahaya, ada gelap. Ahroja minha ma'aha, aku keluarkan itu di bumi. Minha, dari bumi, ma'aha, ada air. Ada air itu di bumi, itu di bawah rumah kita, di bor atau digali sumur timba, ada air. Setiap rumah itu ada air. Bagaimana cara Allah menciptakan ini bumi? Ternyata dari Bogor, dari Jonggol itu Pak tinggi, Pak tinggi, jadi miring Pak, ini Pak miring. Ini muncul termasuk tinggi Pak, dibanding dengan Jakarta Utara. Terus itu air, makanya air ngalir Pak. Dari Bogor itu ke utara. Kalau dari Bogor ke Cianjur, ke selatan, ke laut, miring juga itu. Jadi cara Allah menciptakan air itu, jadi air itu mengalir Pak. Dan itu air menurut para ahli apa itu di ITB ada ilmu tentang lapis-lapis bumi. Jadi itu air bertingkat-tingkat, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di bawah sekali. Itu air ngalir Pak, bukan diem dulu Pak. Ya Allah ya Rabbi. Siapa yang menciptakan itu air di bumi? Allah. Dulu ini di Munjul banyak ikan Pak, di sawah itu. Air ngalir gede loh. Tahun 2000 aja air masih gede Pak, bersih. Tapi kesini Pak. Nyurut itu air. Kotor itu air sekarang Pak. Allah. Bodoh kita ini ya. Coba pemerintahannya yang bodoh itu. Empang satu-satu diurut ya kan, dibikin perumahan. Banjir kita ini. Lalu Allah udah sengaja bikin setu itu, bikin apa, bikin empang itu oleh Allah.
bikin waduk oleh Allah diciptakan. Coba kalau kita lihat jalan-jalan Pak, tuh itu ke daerah Depok, itu ada waduk Pak, udah dengan sendirinya oleh Allah disiapkan. Apa yang terjadi? Oleh kita diuruk Pak ini, diuruk itu. Udah, teruskan ini kalau kita lagi nikmat dari Allah nih. Wa mar'aha, dan Allah siapkan tempat ngangon, tempat mengembala. Ada tumbuh-tumbuhan, ada rumput-rumputan, ya kan? Disiapkan itu oleh Allah. Untuk apa kata Allah? Untuk hewan ternakmu. Bahkan bukan hanya untuk hewan ternakmu, tumbuh-tumbuhan itu untuk obat. Sekarang ini kan timbulkan ilmu apa itu? Ya, pengobatan herbal kan? Ya Allah, kita pulang balik ke dokter, bosan kita di rumah sakit, udah antri lagi kita. Akhirnya pakai herbal kita Pak. Alhamdulillah Pak. Ini sakit dengkul, pakai apa ini? Pakai serai, sama jeruk lemon, semua alhamdulillah. Terus itu gula, bosan kita minum obat itu lagi. Ya Allah, banyak itu obat gula Pak. Daun jati itu jadi obat gula gitu. Daun salam jadi obat itu buat kita. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan rumput, waduh saya udah nggak tahu namanya. Tapi orang-orang pada tahu ini pagi tadi dibuat gula dari dulu. Ya Allah, Allah ciptakan. Nah terus kata Allah apa? Wal jibala arsaha, kami ciptakan gunung. Itu gunung kami ciptakan, kami tetapkan sebagai paku bumi. Ada gunung juga. Ya, maka alakum wal an'amikum, itu semua untuk sebagai kesenangan lakum buat kalian, wal an'amikum, dan hewan ternak kalian. Dan jadi ayat ini mengingatkan kita agar kita pada sadar bahwa apa yang ada pada kita itu adalah Allah siapkan, Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita agar kita mau bersyukur, mau tunduk, mau patuh hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra belum berapa Isra? 19. Sudah. Iya. Oh iya, sebelum tutup mungkin ada tambahan. Ustaz Subari maka silakan. Ada tambahan, silakan. Atau biasa Bapak mau ada tambahan, silakan.